Sutra Trata yang menakjubkan bab 9 peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sinvasyang Sutra Trata episode 1183. Esensi dan prinsip kebenaran dari Tatata, jalan pencerahan dari alam semesta. Dalam Tatata Garbha tersimpan jalan pencerahan dari alam semesta. Perbendaharaan Dharma dari Buddha adalah esensi dan prinsip kebenaran dari Tatata dapat membuat para makhluk memasuki kebudahan sebagai pantai seberang yang paling akhir. Tatata Garbha adalah tanpa awal dan menyimpan perbendaharaan Dharma selama kalpa sebanyak butiran debu. Benar, Tatata Garbha belakangan ini kita terus berharap setiap orang terhadap Tatata Garbha. Setiap Dharma Tatata Garbha, kita harus memahami dengan jelas. Ananda melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma juga merupakan Tatata Garbha. Tatata Garbha tersimpan di mana? Tersimpan jalan pencerahan dari alam semesta. Kebenaran sejati dari segala makhluk di alam semesta, bukankah semua itu tersimpan dalam Tatata Garbha? Jika kita mampu memahami, maka jalan ini akan lebih mulus. Sehingga perbendaharaan Dharma dari Buddha adalah esensi dan prinsip kebenaran dari Tatata. Perbendaharaan Dharma Tatata Gata Garbha pada dasarnya merupakan esensi dan prinsip kebenaran dari Tatata. Prinsip kebenaran dari Tatata, prinsip kebenaran sejati, di manakah esensinya? Tersimpan di dalam alam hampa dan alam Dharma. Jika dikatakan Anda memiliki tubuh esensi, segala hal yang Anda lihat bukankah merupakan perpaduan dari prinsip kebenaran Tathagata? Maka Tatata adalah Dharma, sehingga dapat membuat para makhluk memasuki kebudahan sebagai pantai seberang yang paling akhir. Jika kita dapat memahami sampai tuntas, sangat banyak istilah. Jika dipadukan tidak terpisahkan dari prinsip kebenaran. Sebutan untuk prinsip kebenaran dapat dijelaskan dengan berbagai istilah. Ini merupakan prinsip kebenaran dari Dharma Sang Buddha, sangat mendalam dan tanpa batas. Sehingga jika kita mampu memahami, maka kita dapat memasuki kebudahan sebagai pantai seberang yang paling akhir. Segala Dharma, segala istilah, bukankah agar semua makhluk dapat menghayati, dapat menyadari, dapat memahami, demikian dapat membuat para makhluk, segala dharma, segala istilah, dan sebagainya. Benar-benar sangat banyak, tak dapat dihitung. Karena yang diinginkan para makhluk sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak kerisauan. Sehingga dharma terkondisi. Samskrata dharma adalah tak terhingga jumlahnya. Dharma tidak terkondisi. Asamskrata dharma mencakup seluruh alam hampa dan alam dharma. Dapat membentuk dharma terkondisi samskarta dharma adalah yang diinginkan oleh umat manusia. Fenomena ini diurai dan dianalisis hingga jelas. Jika kita dapat menghayati dan memahami, maka kita dapat memahami sifat hakiki Buddha. Tathagata Garbha memahami perbendaharaan Dharma dari Buddha yang mengandung sedemikian banyak prinsip kebenaran. Jika kita dapat memahami dengan sendirinya, memasuki kebudahan sebagai pantai seberang yang paling akhir. Tataran makhluk awam di pantai sini dapat terbebaskan dan mencapai ke tingkatan Buddha dan makhluk suci. Meninggalkan tingkatan awam menuju tingkatan suci. Kita akan sampai ke pantai seberang. Namun, kita sebagai makhluk awam masih berjarak sangat jauh. Seberapa jauh jaraknya? Itu seperti sebuah sungai besar. Sungai besar ini bagaikan seluas lautan, adalah sepatah kalimat berkata, dalam sungai kemelekatan terdapat gelombang setinggi ribuan kaki. Dalam lautan derita terdapat belaksa ombak bergelora. Bila ingin terhindar dari derita tumimba lahir, hendaknya setulus hati melafalkan nama Amitabha. Kita harus kembali ke sifat hakiki mengingat Sang Buddha menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Jika kita membawa hati Buddha masuk ke dalam hati kita sendiri, di dunia, para makhluk mengalami banyak penderitaan. Makhluk yang mana? Buddha bersedia melepaskannya. Hanya saja ada perbedaan pada yang berjodoh. Dia akan segera mendekatinya.
Jika jalinan jodoh lebih lemah, kerisauan lebih banyak, maka Buddha akan menggunakan waktu yang lebih panjang, juga perlu menggunakan lebih banyak upaya untuk membimbing dan mengajar mereka. Jika sebab dan kondisi masih belum matang, ini adalah tidak ada dharma untuk menyadarkan. Tetapi bagi Buddha tidak ada makhluk hidup yang tidak ada dharma untuk menyadarkan. Jika di kehidupan ini tidak ada jodoh dengannya, maka akan dibimbing di kehidupan yang akan datang. Beliau tidak tega melepaskan para makhluk. Inilah alasan mengapa Sang Buddha datang ke dunia. Dan alasan mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa ada Buddha yang lahir di masa lalu selama miliaran kalpa yang tak terhingga. Buddha meramalkan masa depan yang harus melewati miliaran kalpa yang tak terhingga. Para Buddha akan lahir, dan mereka harus berlatih dalam ajaran para Buddha, baru bisa menjadi Buddha. Waktu ini merentangkan masa lalu begitu lama, dan memperluas masa depan tanpa batas. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Beliau ingin kita mengetahui bahwa sifat hakiki pencerahan begitu agung. Untuk memahami Buddha Dharma, kita harus masuk ke dalam Tathagata Garbha. Tathagata Garbha memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta. Di jalan pencerahan dari alam semesta, panjang, masa lalu yang sangat panjang, masa lalu yang sangat panjang waktunya, masa kalpa sebanyak butiran debu, waktu yang tidak terhitung lamanya. Ini disebut jalan pencerahan dari alam semesta. Sekarang kita dapat mendengar Dharma, maka kita harus menghayati masa lalu dan percaya pada masa lalu. Buddha sudah mengatakan bahwa banyak orang yang di masa lalu sudah menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Di masa lalu membangkitkan tekad untuk masuk ke kerumunan orang banyak dan menyebarkan Dharma. Di masa lalu bersumbangsi demi dunia. Semua ini adalah mengendarai Dharma untuk kembali ke dunia. Sang Buddha, orang yang mengatakan kebenaran, orang yang tidak berbohong, adalah orang yang mengatakan kebenaran, prinsip kebenaran. Setiap prinsip kebenaran dapat kita praktikkan. Hanya saja kita kurang bersabar. Kita hanya orang awam yang tidak tahu. Jika tidak, prinsip kebenaran yang mana yang kita tidak mengerti. Berucap kata-kata yang baik, berucap kata lemah lembut. Tidak bisakah kita berbicara dengan lembut kepada orang lain? Tidak bisakah kita mengambil Buddha Dharma yang kita dengar sebagai seseorang yang mendengarkan Dharma akan menggunakan Dharma dan menyebarkannya lagi untuk diterapkan di dunia? Bertutur kata baik, hati mengingat perbendaharaan Dharma dari Buddha. Di dalam batin kita tidak hanya Buddha Dharma yang teringat dan tersimpan di dalam batin kita. Kita juga harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Memasuki kerumunan orang banyak, berpikir demi makhluk hidup yang banyak sekali, manusia, mana ada konflik antar pribadi, tidak perlu saling menentang. Harus memikirkan bahwa banyak sekali makhluk hidup di bumi ini. Setiap orang pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Rela bersumbangsi demi orang banyak. Mereka yang berkontribusi pada orang banyak, demikian juga dalam proses pelatihan diri, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga memiliki kekurangan. Karena dari orang awam mencari Dharma, mempraktikkan dalam tindakan nyata, ini masih di tingkat makhluk awam. Bodhisattva pemula, membangkitkan tekad kendaraan besar dan rela bersumbangsi, kita harus memujinya. Tapi dia masih di tingkat makhluk awam. Lihatlah Ananda dan Purna Maitrayani Putra. Sama saja, mereka menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Pada dasarnya mereka telah melatih diri begitu lama. Banyak kehidupan dilahirkan di dunia yang sama. Buddha tidak melepaskan makhluk hidup, juga dari kehidupan ke kehidupan berada di dunia ini. Ini berarti merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Masih tetap sama dan tanpa henti mengatakan bahwa mereka masih sedang mencari Dharma. Masih tanpa henti mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Di dunia ini, kita tidak bisa kenal yang mana satu orangnya, karena kita masih membutuhkan jodoh.
Sebelum jalinan jodohnya sempurna, sama juga tetap harus berada di tengah orang banyak. Untuk menjalin jodoh dengan para makhluk, untuk menciptakan berkah bagi dunia, sama juga. Mereka manusia yang hidup di tengah kerumunan orang banyak. 2000-an tahun lalu, Sang Buddha juga seorang manusia, Ananda, Purna, semuanya juga di tengah orang banyak, merupakan manusia, juga sama dilahirkan dari orang tua. Ini hanyalah sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Di tengah keluarga yang kaya raya, melihat jelas akan penderitaan di dunia, membangkitkan tekad untuk melatih diri, dikenal sebagai sang tercerahkan. Awalnya memang sudah tercerahkan, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Di tengah keluarga yang kaya raya, menembus pemahaman akan ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan di dunia. Dengan memanifestasikan wujud untuk mencari kebenaran sejati, juga memanifestasikan wujud untuk mencapai pencerahan. Dengan cara ini kemudian menyadarkan para makhluk. Ini adalah proses yang terjadi di dunia manusia. Tersadarkan, menyadarkan para makhluk. Kita juga sama, adalah manusia. Kita juga harusnya tersadarkan. Kita juga harusnya menghayati ketidakkekalan di dunia. Kita juga harusnya membangkitkan tekad. Demi menyadarkan para makhluk, demi para makhluk yang penuh penderitaan, kita buka lebar hati kita. Merangkul segalanya. Satu tujuan utama demi para makhluk di dunia. Sudut pandang sendiri melihat masalah masih kerdil. Untuk apa dalam interaksi antar sesama harus mengatakan orang ini tidak baik. Orang ini kita tinggalkan. Jangan ada dia di antara kita. Tidak benar. Buddha tidak berkata demikian. Kita harus bertoleransi, harus beri perhatian kepada dia, lebih banyak membimbing dia. Jika bisa mempengaruhi dia, sangat bagus. Selamat. Jika tidak bisa mempengaruhi dia, berarti terkucilkan. Ini mencerminkan bagaimana selama kehidupan Sang Buddha, beliau sendiri yang mendidik. Di antara muridnya masih ada yang kegelapan batinnya sangat berat. Di dalam kelompok Sangha, yang tidak mematuhi sila juga ada, sehingga saat Sang Buddha hampir mau memasuki parinirvana, Aniruddha bertanya kepada Ananda, "Kamu kenapa masih menangis di sini? Sudah tidak ada waktu lagi. Segera tanya ke Sang Buddha tentang hal-hal yang penting." "Saya harus tanya apa kepada Sang Buddha?" "Kamu harus tanya kepada Sang Buddha, ke depannya bagaimana mewariskan Dharma." Tanya kepada Sang Buddha. Saat Sang Buddha masih ada, kita semua mengandalkan Buddha sebagai guru kita. Jika Sang Buddha tidak lagi di dunia ini, kita akan berlindung kepada apa? Apa yang akan menjadi guru kita? Perkumpulan Sangha saat ini, walaupun Sang Buddha masih ada, sudah ada 6 kelompok biksu yang tidak mentaati sila. Dan Sang Buddha pun tidak bisa menundukkan mereka ke depannya. Siapa yang bisa mengatur dan menundukkan mereka? Ini hal penting yang harus segera ditanya. Sehingga Buddha menjawabnya satu persatu, menjadikan sila Vinaya sebagai guru. Semua orang harus mencintai diri sendiri. Berhubung kita telah membina diri dalam perkumpulan anggota Sangha, setelah kita memahami Dharma, kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita sendiri tidak membiarkan kerisauan luar masuk ke dalam batin kita. Kita harus melindungi niat pikiran kita ini dengan baik-baik, sehingga menjadikan sila Vinaya sebagai guru. Orang yang tidak mentaati aturan dan sila, kalian harus berwelas asih dan berlapang dada terhadapnya dan mendidiknya. Jika tidak ada Dharma untuk menyadarkan, itulah harus menunggu sebab dan kondisi pendukung. Ini adalah ajaran dari Sang Buddha. Sehingga demikianlah yang saya dengar. Demikianlah Buddha Dharma disebarkan. Buddha mempercayai ini kepada Ananda. Dapat dilihat bahwa meskipun Buddha hidup selama 80 tahun, hampir 50 tahun membabarkan Dharma, berharap Buddha Dharma setiap orang bisa menerima, bisa memahami jalan menuju pencerahan ini. Sebenarnya berada di bawah kaki kita. Di saat sekarang ini berada di dalam batin kita. Kita mengubah sebersih niat pikiran, mengubah delusi menjadi tercerahkan. Ini tidak sulit sama sekali.
Buddha Dharma adalah mengajar kita sebagaimana membuka pikiran kita dan berlapang dada terhadap semua makhluk, memberi perhatian terhadap semua penderitaan para makhluk, dan bersumbangsi tanpa pamrih, seperti Buddha datang dan pergi ke dunia ini. Inilah Buddha membuat kita timbul rasa sangat hormat. Dia penuh welas asih dan iba bagaikan ayah pengasih, mengajar dan membimbing para makhluk bagaikan guru pembimbing. Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran dan guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Tidak peduli batin kita terjerat oleh nafsu keinginan. Selama kita dapat menerima Buddha Dharma, melepaskan nafsu keinginan, menyingkirkan kerisauan, agar kita bisa melampaui kerisauan kita di alam nafsu keinginan ini. Bagaimana dengan alam berwujud? Alam berwujud adalah alam pikiran kita, kerisauan dan noda batin kita. Walaupun kita sudah terbebas dari hasrat keinginan kita, tetapi kamu masih berhubungan dengan antar sesama manusia. Masih ada banyak emosi yang rumit. Melihat ekspresi muka orang, mendengar intonasi nada bicara orang, dan lain sebagainya. Membangkitkan kerisauan pada pikiran kita. Inilah yang terjadi di dalam alam suara dan wujud. Masih ada kerisauan. Walaupun kita sudah tidak memiliki hasrat keinginan menjadi monastik, kita semua sudah tidak memiliki hasrat keinginan. Tetapi kita masih memiliki tabiat, masih memiliki kerisauan juga. Buddha Dharma dapat membantu kita, dapat digunakan untuk berbagai macam wujud. Tathagata Garbha berisi jalan menuju kebenaran di dunia. Dengan setiap langkah yang kita lakukan, di sana ada jalan yang dapat kita tapaki, dan setiap jalan adalah jalan menuju kebenaran. Bila mana kita melangkah seperti yang telah diajarkan oleh Buddha, bagaimana mungkin tidak ada jalan yang dapat kita lalui? Sehingga kita harus memahami ini. Di alam tak berwujud, kita berharap dapat melampauinya. Walaupun alam tak berwujud, tidak memiliki wujud dan tidak memiliki rupa, saya tidak lagi memiliki jalinan jodoh berwujud dengan antar sesama manusia. Tidak ingin memaksakan jalinan jodoh dengan orang, tetapi bukanlah demikian. Buddha ingin kita masuk ke tengah orang banyak. Kita tidak dapat berkata, saya sudah mengikis kerisauan saya. Saya pun sudah tidak memiliki hasrat keinginan, sehingga saya juga tidak memiliki konflik dengan sesama manusia. Saya takut membuat konflik dengan sesama manusia. Saya ingin memutuskan jalinan jodoh dengan sesama manusia. Tidak boleh seperti ini. Sang Buddha memberitahu kita, kemampuan dan pahala kebajikan kita jika tidak mencukupi, sebab dan kondisi seperti apa akan muncul kembali. Tetap sama. Batin kamu masih ada kembali goyah, masih harus masuk ke dalam kerumunan. Noda batin, klesa, adalah sumber pencerahan bodi. Pergi ke dalam kerumunan untuk berlatih. Berlatih hingga kamu sangat matang. Tidak peduli kondisi seperti apa yang datang, tidak akan bisa menggoyahkan kita. Tidak ada nafsu keinginan, tidak ada kerisauan, juga tidak ada memutus jalinan jodoh dengan para makhluk. Kita harus berkumpul bersama dengan jalinan jodoh para makhluk. Tidak tega melepaskan para makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ini barulah tujuan sesungguhnya Sang Buddha datang ke dunia ini. Jadi, berharap perbendaharaan Dharma dari Buddha juga adalah prinsip kebenaran sejati Tathata. Berharap kita dari lubuk hati kita terdalam setiap orang selalu berpikir tentang penderitaan para makhluk. Ini adalah hati Buddha. Hati Buddha tidak tega melepaskan hati para makhluk. Ini adalah prinsip kebenaran. Selain itu, sangat banyak dharma yang dapat membuat para makhluk memasuki kebudahan sebagai pantai seberang yang paling akhir. Kita mengubah batin orang awam, setiap pikiran adalah kesadaran. Tercerahkan, menyadari bahwa di dunia ini penderitaan sangat banyak. Menyadari bahwa di dunia ini para makhluk sangat banyak. Menciptakan sangat banyak kekuatan karma, tidak terpisahkan dari penderitaan. Sang Buddha tercerahkan. Itu adalah tercerahkan di tempat ini. Makhluk
Semua benda dan hal di dunia ini adalah pencerahan Sang Buddha. Jadi Tatata Garba adalah tanpa awal dan menyimpan perbendaharaan Dharma selama kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu, kota gaib, waktu yang sudah lama sekali, segalanya seperti ilusi dan fata morgana. Seberapapun panjangnya waktu, kita juga harus melewatinya. Prosesnya akan banyak jalan berbahaya yang panjang. Bagaimana dapat membuka sebuah jalan besar yang rata dan lebar? Supaya setiap orang dapat berjalan masuk ke dalam jalan menuju pencerahan ini. Tidak lagi tersesat di tengah jalan berbahaya itu. Inilah harapan Sang Buddha. Agar setiap orang dapat membangkitkan tekad agung, membangun ikrar agung. Maka Purna Maitrayani Putra masuk ke tengah orang banyak dan terus membabarkan Dharma. Sehingga Sang Buddha sangat memujinya. Memujinya karena memahami hati dan pikiran Buddha. Bagaimana dengan Ananda? Sejak masa tanpa awal menyimpan perbendaharaan Dharma Buddha, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Sang Buddha memuji Ananda. Kalpa sebanyak butiran debu, dari kalpa tanpa masa awal terus sampai nanti mencapai kebudahan. Usianya juga sepanjang kalpa yang tak terkira banyaknya. Dapat dikatakan Dharma Buddha adalah tak berawal dan tak berakhir. Sudah tersimpan di dalam batin Ananda. Ananda hanyalah sebuah perumpamaan. Jika setiap orang dari kita membangkitkan tekad seperti Ananda, Dharma kita tiada awal dan tidak berakhir. Tidak berwujud, tidak berwarna, berada di mana-mana. Maka semua tempat akan menjadi tempat pencerahan Buddha. Sehingga kita Tatata Garba adalah tanpa awal dan menyimpan perbendaharaan Dharma selama kalpa sebanyak butiran debu. Sutra teratai yang dibabarkan oleh Buddha Mahabhinanana Bibu. Dari 16 pangeran, selalu berlanjut terus-menerus. Waktu dari Buddha Mahabhinanana Bibu tidak dapat dihitung. Para ahli matematika atau para murid mereka semuanya tidak dapat menghitungnya, menandakan bahwa kebenaran di dunia ini tiada awal dan akhirnya. Kita harus menyerap ke dalam Tathagata Garba, kesadaran ke-8. Pencerahan hakiki, ke dalam samudra kebijaksanaan. Hal ini bukanlah tidak mungkin, pasti bisa. Sehingga kita harus bersungguh hati saat mendengar Dharma. Tidak boleh bocor. Harus masuk ke dalam hati kita. Kita mengasihani makhluk hidup. Mengasihani semua makhluk. Kita juga harus mengasihani orang yang melekat. Juga harus mengasihani orang yang sangat keras kepala, makhluk hidup. Dikarenakan memiliki kerisauan dan kegelapan batin yang berat, sehingga tidak disukai orang, didendam orang, dan dibenci orang. Kalian bayangkan, bukankah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus dikasihani? Semua orang berharap bisa menjadi orang yang dicintai orang lain. Menjadi orang yang dihormati orang lain, menjadi orang yang rela diikuti oleh orang lain. Siapa yang tidak mau hal-hal ini? Siapa yang mau tidak disukai oleh orang lain? Siapa yang mau dibenci oleh orang lain? Siapa yang mau dibuang oleh orang lain? Orang-orang seperti ini tidakkah menjadi orang-orang yang harus kita kasihani? Hati yang mengasihani orang lain inilah disebut hati Buddha. Jadi hati Buddha mengasihani para makhluk, tidak melepaskan satu makhluk pun. Sehingga kita harus bersungguh hati dalam menyelami ajaran yang diberikan oleh Buddha. Mari kita lihat sutra sebelumnya. Ananda di hadapan Buddha mendengar sendiri akan peramalan baginya dan keagungan dari negeri Budayana. Harapannya sudah terpenuhi. Hatinya merasa maha sukacita, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Sutra Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ananda berada di hadapan Buddha, sudah memperoleh peramalan dari Buddha. Peramalan yang diberikan Sang Buddha lebih dari yang diharapkan Ananda. Bukan hanya sekedar akan mencapai kebudahan, juga tidak terhingga usianya. Bukan hanya tidak terhingga usianya. Negerinya, Avana Mita Vaijayanta, artinya
Masa Dharma sejati yang sangat panjang. Masa Dharma mirip juga sangat panjang. Seperti demikian, Ananda sangat sukacita. Negerinya sangat agung. Yang lebih membuat sukacita lagi adalah semua yang menerima ajaran, semuanya akan menjadi para bodhisattva. Semuanya membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Negerinya dan para makhluk di sana yang menerima ajaran dan bimbingannya. Jadi inilah yang membuat Ananda sangat sukacita. Karena itu, seketika mengingat kembali perbendaharaan Dharma dari para Buddha lampau yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Seakan didengarkan sekarang. Juga sadar akan ikrar semulanya. Pada ketika itu, Ananda berkata dalam bentuk syair, Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sebelumnya, Sang Buddha sudah mulai membuka dan menunjukkan bahwa Ananda dan Sang Buddha di era Buddha, Dharma Gahana Yugata, Raja, melatih diri dan belajar bersama, membuat Ananda lebih sukacita. Sejak masa lampau yang sudah sangat panjang, demikianlah sebersih pikiran. Sejak saat itu Ananda tiba-tiba mengingatnya. Ananda seketika mengingat kembali masa lampau. Ternyata sudah berada di tengah Tathagata Garha dari puluhan juta koti Buddha yang tidak terhingga. Sudah mengikuti demikian banyaknya Buddha. Sudah mendengar demikian banyak Dharma yang dibabarkan Buddha. Semuanya setetes demi setetes diserap ke dalam batin. Menembus tanpa rintangan. Demikian dia mengingat kembali, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Puluhan juta koti Buddha, setiap sosok Buddha, memiliki ajaran yang sama dan tanpa rintangan. Seakan didengarkan sekarang, apa yang telah didengarkan di masa lalu, dengan yang didengarkan di masa sekarang adalah sama saja. Juga sadar akan ikrar semulanya. Dia tidak hanya mengingat bagaimana Dharma yang diajarkan Buddha di masa lalu dengan Dharma yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah sama. Dia tidak hanya mengingat ini saja, tetapi dia juga mengingat ikrar semula. Di masa lalu, dia telah membuat ikrar ini untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma dan mendengarkan Dharma ke dalam hati. Dia berikrar untuk waktu yang sangat lama, di masa depan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Ananda sekarang mengingat hal ini, dan semuanya dipahaminya secara tuntas. Maka, pada ketika itu Ananda berkata dalam bentuk syair, sekarang Ananda menggunakan syair ini dan mengulanginya kembali untuk menyampaikan niatnya. Bagawan sungguh sangat langka, memungkinkan aku untuk mengingat akan masa lampau. Dharma dari para Buddha yang tak terhingga, seakan-akan aku mendengarkannya pada hari ini. Aku sekarang tiada keraguan lagi. Berdiam dengan tenang di jalan kebudahan. Menjadi pelayan adalah metode terampil, guna melindungi dan menegakkan Dharma dari para Buddha. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ananda mengulangi lagi apa yang dia katakan sebelumnya. Bagawan sungguh sangat langka. Pusaka dari dunia disebut sebagai sangat langka. Benda yang langka adalah sangat sulit untuk ditemukan. Kita ingin memiliki sebuah pusaka. Apa yang dimaksud dengan pusaka? Yang paling dititik beratkan oleh manusia di dunia ini adalah pusaka. Tetapi tidak semua orang bisa memilikinya hanya karena mereka menginginkannya. Hanya untuk orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya, mereka pun harus memiliki sebab dan kondisi yang demikian. Baru mereka bisa mendapatkan pusaka yang langka. Maka, ini adalah sangat langka dan susah untuk ditemukan. Pusaka dari dunia adalah langka dan sulit ditemukan. Para makhluk dengan berkah sedikit, sekalipun melewati miliaran masa kehidupan, tidak mampu bersua dengannya. Makanya dinamakan langka. Orang dengan berkah sedikit, para makhluk dengan berkah sedikit sekalipun melewati miliaran masa kehidupan, tidak mampu bersua dengannya, makanya dinamakan langka. Dalam setiap kehidupan kita, apakah kita akan menjadi orang miskin atau kaya? Kita tidak tahu. Namun kebanyakan para makhluk tidak memupuk berkah, sehingga tidak memiliki berkah dan kebijaksanaan. Yang pasti adalah di antara 6 alam dan 4 jenis kelahiran,
benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang penuh berkah, sungguh tidak mudah. Jadi, para makhluk dengan berkah sedikit sekalipun melewati miliaran masa kehidupan tidak mampu bersua dengannya. Ini dinamakan hal yang langka, sangat langka. Apa hal yang paling langka di dunia? Adalah bagawan. Bagawan sungguh sangat langka, memungkinkan aku untuk mengingat akan masa lampau. Bagawan adalah unggul dan istimewa, sangat langka, memungkinkan aku mengingat kembali akan masa lampau yang sangat panjang. Artinya, bagaikan pusaka di dunia yang tidak mampu diraih oleh kaum miskin. Ananda mengatakan bahwa bagawan sungguh sangat langka. Iya, untuk bertemu dengan satu sosok Buddha bukanlah hal yang mudah. Sejak Buddha Sakyamuni meninggalkan kita sampai sekarang sudah lebih dari 2000 tahun, setelah 5 atau 6 miliar tahun kemudian, barulah akan ada satu sosok Buddha yang terlahir di dunia ini. Namanya adalah Maitreya. Betapa langkanya. Jadi bagawan sungguh sangat langka. Ananda memuji. Sungguh sangat langka. Bagawan ada di dunia. Saya sudah memperoleh pencapaian dan terlahir di era yang sama dengan Buddha. Bukan hanya memperoleh, namun juga terlahir di era yang sama dengan Buddha. Saya juga bisa demikian dekat dengan Buddha. Ini benar-benar langka dan sangat berharga. Ini adalah pujiannya. Sungguh langka bisa demikian dekat di sisi Buddha dan menjadi pelayan Buddha. Mendengarkan Dharma yang diajarkan Buddha, sekarang Buddha kembali. Memungkinkan aku untuk mengingat akan masa lampau. Ini mengingatkan Ananda, ternyata sejak kalpa yang sudah lewat begitu lama, dia juga sudah membangkitkan tekad ini, dan sudah membina diri untuk waktu yang lama, mengingat masa lampau. Sekarang ia memahaminya. Jadi, bagawan adalah unggul dan istimewa. Di dunia ini, langit dan bumi, bagawan adalah manusia di bumi. Setiap orang seharusnya menghormatinya. Itu adalah sangat istimewa. Sangat istimewa. Manusia yang sangat luar biasa, yang disebut sebagai bagawan. Ini adalah sangat langka. Benar-benar sangat langka. Butuh waktu berapa lama baru ada makhluk tercerahkan seperti ini. Untuk muncul di dunia, sangat langka. Memungkinkan aku mengingat kembali akan masa lampau yang sangat panjang. Demikian yang diungkapkan Ananda. Seperti artinya bagaikan pusaka di dunia. Bagawan bagaikan pusaka di dunia. Pusaka dunia. Pusaka dunia yang tidak mampu diraih oleh kaum miskin. Bagaimana mungkin orang miskin dapat meraihnya? Hidup mereka sudah begitu keras. Untuk dapat memperoleh pusaka, tidak mungkin. Jadi kita sebagai para makhluk Dharma Buddha dan prinsip kebenaran di dalam hati kita telah memudar. Sudah tidak ada prinsip kebenaran. Bukankah orang-orang sama seperti orang miskin? Dalam bab keyakinan dan pemahaman, perumpamaan tentang anak malang, kebanyakan orang seperti ini. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan Buddha Dharma dan bertemu dengan masa Buddha di dunia ini tidaklah mudah. Untuk mendapatkan Buddha Dharma saja tidaklah mudah. Dharma sudah tersebar ke seluruh dunia. Tetapi seberapa banyak orang yang dapat mendengar Buddha Dharma? Di dunia yang berisi lebih dari 7 miliar orang, berapa banyak orang yang dapat mendengar Buddha Dharma? Dan lagi, setelah mendengarkan Buddha Dharma, yang benar-benar bisa menerima dan meresapnya ke dalam hati sehingga menjadi harta kita sendiri, sesungguhnya ada berapa banyak orang yang bisa memasukkan Dharma ke dalam tatata garba kita? Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Belum lagi yang ingin hidup di era yang sama dengan Buddha, akan lebih sulit lagi. Untuk menyimpan Buddha Dharma di dalam pikiran kita sangat tidak mudah. Mendengarkan Buddha Dharma sungguh tidak mudah, apalagi menyimpannya di pikiran kita, lebih sulit lagi. Sementara ini sulit untuk hidup di era yang sama dengan Buddha dan dekat dengannya. Sangat jauh lebih tidak mudah. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat langka? Sangatlah langka. Bagawan sungguh sangat langka. Beliau sungguh-sungguh sangat langka. Jadi, Dharma dari para Buddha yang tak terhingga, seakan-akan aku mendengarkannya pada hari ini. Ananda berkata bahwa ini sangat langka. Hari ini saya telah mendengar Dharma, dan setiap kalimat telah masuk ke hati saya.
Saya telah memahami semuanya. Sang Buddha juga memberitahu saya tentang masa lalu, sehingga pemahaman saya menjadi lebih jelas. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Segala sesuatu di alam semesta terkandung dalam prinsip-prinsip sejati ini. Saya memahami ini. Tidak peduli berapa lama waktu yang telah berlalu dan berapa banyak Buddha yang sudah ditemui, saya telah mengingat semua dharma. Saya sudah memahaminya. Sampai saat ini, ajaran Buddha Sakyamuni sama persis. Prinsip sejati tidak pernah berubah dan abadi, tidak pernah berubah sepanjang masa. Jadi semua Buddha memiliki ajaran yang sama, setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Jadi, Dharma dari para Buddha yang tak terhingga seakan-akan mendengarkannya pada hari ini. Tiada bedanya adalah sama. Dengan Dharma yang dibabarkan oleh para Buddha di masa lalu, semuanya adalah sama. Jadi kita harus membuktikan, ini adalah harus menegaskan bahwa selain semua Buddha memiliki ajaran yang sama, kebenaran sejati adalah sejak puluhan juta koti kalpa tanpa awal dan tanpa akhir, semuanya tidak berubah. Semuanya adalah sama. Tidak peduli apakah sekarang adalah dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, kerisauan, dan ketidaktahuan yang berat di batin manusia. Telah menyebabkan dunia dipenuhi 5 kekeruhan, penuh dengan bencana. Sebenarnya, prinsip kebenaran adalah leluasa. Selamanya tidak berubah selama berabad-abad. Kebenaran sejati adalah sama semuanya. Sebenarnya adalah berdiam di dalam batin manusia. Tatata adalah sifat hakiki yang dimiliki setiap orang. Tatata ini adalah karena terkubur dan tertutup oleh kerisauan dan ketidaktahuan. Membuat lahan batin kita gelap gulita. Tidak dapat memancarkan keluar sinar dari kebijaksanaan ini. Oleh karena itu kita seperti ini, begitu penuh dengan ketidaktahuan. Jika tidak, prinsip kebenaran selamanya selalu ada. Tidak berubah selama berabad-abad. Jadi, aku sekarang tiada memendam keraguan lagi. Mulai dari sekarang, saya sudah tidak ada keraguan lagi. Hati saya sudah terbuka sepenuhnya, sehingga dengan tenang berdiam pada jalan dari para Buddha. Aku sekarang tiada keraguan lagi, berdiam dengan tenang di jalan kebudahan. Aku sekarang tiada memendam keraguan lagi di hati, dengan tenang berdiam pada jalan dari para Buddha. Ananda berkata, saya telah tenang, berdiam dengan tenang di jalan kebudahan. Karena mengenang masa lalu, setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Dengan yang dikatakan Buddha Sakyamuni sekarang adalah sama. Sekarang saya telah tenang. Prinsip kebenaran yang tidak berubah selamanya. Saya telah memahaminya, sehingga saya merasa tenang. Menjadi pelayan adalah metode terampil guna melindungi dan menegakkan Dharma dari para Buddha. Dengan kekuatan dari metode terampil, dia menjadi pelayan Buddha, guna melindungi dan menegakkan perbendaharaan pusaka Dharma dari para Buddha. Pusaka tak terhingga dengan sendirinya mengalir untuk mengajar, membimbing, dan menenangkan para makhluk tak terkira. Sebenarnya ini adalah ikrar mendasar saya. Ajaran Buddha saya sembunyikan dalam batin. Demi untuk mendekati Buddha, sehingga saya menjadi pelayan adalah metode terampil. Bisa dekat di samping Buddha. Menjadi pelayan Buddha. Melihat pada orang dan masalah. Ananda adalah pelayan Buddha. Sebenarnya ini adalah satu metode terampil. Mendekati Buddha untuk menyerap Dharma Buddha. Guna melindungi dan menegakkan Dharma dari para Buddha. Ini semua adalah kekuatan metode terampil. Ini adalah kekuatan ikrar masa lalu. Harapan masa lalu. Karena saya telah memahami, mengingat masa lalu, saya membangun ikrar ini. Dengan kekuatan dari metode terampil, dia menjadi pelayan Buddha. Ini satu metode terampil. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama, datang dan kembali lagi. Ini adalah ajaran metode terampil, karena para Buddha membimbing dan menyelamatkan, merespon pada dunia. Inilah ajaran metode terampil di dunia. Ananda juga demikian. Juga demi melindungi dan menegakkan perbendaharaan pusaka Dharma dari para Buddha. Pusaka tak terhingga dengan sendirinya mengalir untuk mengajar. Dengan sendirinya pusaka Dharma sebenarnya setelah Buddha mengatakan demikian, sebenarnya dengan sendirinya pusaka Dharma yaitu segala Dharma di alam semesta sesuai waktu, sesuai kapasitas bisa dikeluarkan untuk dipakai. Maka sesuai kapasitas para makhluk, sesuai waktu masuk ke tengah orang banyak. Inilah ajaran Buddha.
Prinsip kebenaran yang tercerahkan oleh Buddha, datang dan pergi untuk menyadarkan para makhluk sesuai waktu dan sesuai kapasitas. Dharma membimbing kapasitas dari pengajaran para makhluk, sehingga membimbing dan menenangkan para makhluk tak terkira. Ini adalah pemahaman Ananda terhadap Buddha. Terhadap Buddha, rasa hormat pada Buddha Sakyamuni, maka Buddha adalah langka di dunia. Sangat langka, membuat Ananda bisa mengingat masa lalu. Kalpa masa lalu yang tak terhingga, melewati banyak para Buddha, sekarang mendengar Dharma yang dibabarkan Buddha, hatinya tenang. Rupanya prinsip kebenaran adalah sama, mengenang masa lalu. Rupanya prinsip kebenaran adalah sama, hati saya telah tenang. Saya juga tahu harapan saya di masa lalu, ini yang diungkapkan Ananda. Semoga kita bisa memahami kita datang di dunia berharap bisa seperti Ananda, mendengar Dharma Buddha. Dharma harus disimpan dalam batin, jangan masuk lalu bocor lagi. Kita harus dari kehidupan ke kehidupan. Setiap kata-kata Dharma dalam batin kita, dari kehidupan ke kehidupan melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Mendengar, memudahkan yaitu memudahkan datang mendengar Dharma. Juga memudahkan memberi pengajaran. Yang mengajar Dharma, yang membabarkan Dharma adalah yang menyebarkan Dharma. Juga adalah yang melindungi dan menegakkan Dharma. Ini bisa dilakukan semua orang, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.